Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas buku Mahabharata berdasarkan bait-bait pilihan. Mahabharata adalah cerita kepahlawanan dari India yang telah mendunia. Cerita tersebut seringkali ditampilkan dalam berbagai bentuk dan rupa. Suatu kali ditampilkan dalam bentuk drama modern di Eropa. Di lain kesempatan ditampilkan dalam bentuk tarian. Saat lain lagi muncul dalam bentuk yang sangat eksotis di Jawa, yaitu dalam pertunjukan wayang kulit. Dari sekian banyak daya tarik yang ada, salah satunya terletak pada karakter tarik ulur pemahaman manusia mengenai kehidupan duniawi dan surgawi yang suci dengan perantara kitab suci Weda. Salah satu nilai spiritual yang dikemukakan adalah bahwa seculas apapun seorang manusia, apabila manusia tersebut dalam titik tertinggi kemampuannya tetap menjalankan ritual baik, ritual agung maupun ritual keseharian dengan sempurna, maka dia tetap mendapatkan bentuk surgawi sesuai sifat yang telah dijalaninya di dunia. Sebaiknya ketika seseorang yang selama hidup di dunia melakukan kegiatan ritual yang sempurna dan hidup penuh kesalehan, namun ketika dia melakukan satu tindakan kecil yang tidak terpuji, maka dia harus terlebih dahulu merasakan kenistaan. Ini membuktikan bahwa nilai aturan kitab suci memegang peran penting dalam kisah ini. Selain itu, panggung politik juga sangat mempengaruhi terbentuknya kisah ini. Kehidupan politik India merupakan panggung politik kerajaan yang mengerikan dengan berbagai tipe muslihat yang menuntut tingkat kewaspadaan tinggi terhadap ancaman kerajaan tetangga. Fenomena penaklukan terhadap kerajaan lain adalah bentuk euforia yang menghiasi kesejarahan waktu itu. Kisah Mahabharata ini menurut Dandekar tidak tercipta dalam satu kurun waktu tertentu, tetapi bentuk melalui beberapa tahap dan proses waktu yang panjang yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Tahap pertama disebut Jaya, tahap perkembangan selanjutnya disebut Bharata, dan tahap perkembangan yang terakhir disebut Mahabharata. Jumlah bait yang sangat banyak di dalamnya mengemukakan berbagai pemikiran yang berisi kilasan sejarah dengan bentuk pengetahuan filsafat dan budaya India di masa lalu, serta segala macam sifat manusia. Tokoh-tokoh yang terlibat membawakan sifat-sifat manusia tersebut menjadikan Mahabharata berkarakter kuat. Tidak dipungkiri bahwa peristiwa kesejarahan yang berlangsung di India belahan utaralah yang menjadi sumber terbentuknya kisah awal Mahabharata ini. Ketika kerajaan di belahan utara berhasil menancapkan pengaruh di India bagian selatan, maka mulailah kisah ini tersebar luas. Selama perjalanan dari utara ke selatan, seperti kisah ini mendapatkan bahan-bahan masakan dan bumbu yang segar sehingga laksana sebuah hidangan makanan siap saji. Terciumlah aroma yang begitu semerbak mengundang selera. Tak ayal lagi terlihatnya aneka bentuk hidangan dan rupawan dan begitu menggairahkan. Ibarat hidangan dari dunia atas yang tidak akan habis menikmati oleh semua orang. Kisah ini selalu menghidangkan berbagai ramuan yang siap dicerna. Bagi para ahli bahasa Sanskerta, sudah barang tentu akan lebih serak apabila langsung membaca teks-teks dalam bahasa aslinya, karena akan mampu mendapatkan gambaran utuh mengenai konsep yang terkandung dalam tiap kata dari bahasa Sanskerta. Namun demikian, tidak semua orang mampu memahami teks Mahabharata yang tersedia dalam versi berbahasa Sanskerta. Untuk itu, buku ini disediakan bagi para penggemar cerita Mahabharata pada seluruh lapisan masyarakat termasuk yang awam, karena sehingga semua orang yang dapat menikmatinya. Selain itu, disediakan juga daftar keterangan yang menyangkut makna dan arti istilah-istilah berbahasa Sanskerta untuk pemahaman baru mengenai kisah ini dan hubungannya dengan kisah sejenis yang terbit dulu. Terdapat juga kabel yang berisi bait-bait yang digunakan sebagai dasar penyusunan kisah dalam buku ini dari edisi Puna, sehingga pembaca ahli kemungkinan dapat melacak langsung ke sumber aslinya.
Demikianlah Mahabharata dari tradisi India telah tersedia bagi Anda untuk dinikmati. Selamat membaca. Mahabharata pernah diterjemahkan dalam bentuk cerita bersambung oleh K.M. Ganguly dan diterbitkan oleh P.C. Roy menjelang akhir abad 19. Terjemahan tersebut sekarang ini sedang diterbitkan kembali. Penerjemahan kalimat demi kalimat dilakukan oleh M.N. Dutt mulai tahun 1895 sampai 1901. Ada juga penerjemahan bait demi bait berdasarkan episode pilihan yang dikaitkan langsung dengan tema pokok epos tersebut. Hal serupa dilakukan atas kisah Ramayana oleh R.C. Dutt dengan cetakan pertama dalam edisi Everyman's Library 1910. Kisah Mahabharata yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh C. Raja Gopalachari dengan bentuk cerita bebas diterbitkan oleh Bharatiya Widya Bhagawan pada tahun 1951. Adapun tujuan penerbitan kaya ini adalah untuk memberikan satu catatan yang terang terhadap tema utama dalam epos Mahabharata, yaitu permusuhan antara para Pandawa dan Kaurawa. Beberapa buku hasil pengembangan Raja Gopalachari memiliki tujuan utama yang sama. Namun demikian, tujuan yang kedua kurang lebih adalah untuk mengingatkan kembali masyarakat India akan warisan klasik dari negeri mereka sendiri, yaitu karya sastra yang paling kolosal, Mahabharata. Dalam tataran tertentu, hal itu telah mempengaruhi saya. Saya juga menemukan buku yang sangat bermanfaat sehingga membantu saya untuk menetapkan episode yang berkaitan langsung dengan tema utama epos tersebut. Mahabharata adalah epos paling panjang dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang sajian terpendeknya terdiri dari 88.000 bait. Sesuai dengan tujuan saya hanya memilih bait-bait tertentu yang berhubungan langsung dengan tema utama, sehingga sangat membantu untuk menyediakan lebih kurang suatu bentuk cerita bersambung. Proses pemilihan ini telah mengurangi jumlah keseluruhan bait yang diterjemahkan hanya menjadi sekitar 4.000 bait, yang dalam hal ini telah dibuat daftarnya pada bagian akhir buku ini. Walaupun tidak diterjemahkan secara harafiah, kata demi kata, bait-bait tersebut diterjemahkan dengan teliti agar mendekati arti asli dalam bahasa Sanskerta. Pada awalnya, penerjemahan dilakukan secara harafiah, yaitu bait demi bait. Tapi ternyata ditemukan kembali pengulangan bait di beberapa tempat, sehingga menjadikan teks agak terputus dan menyulitkan pembacanya. Dengan alasan ini, berbagai bentuk pengulangan ditinggalkan sehingga banyak sebutan dalam nuansa perulangan akhirnya dihilangkan, seperti prajurit yang perkasa, penghukum musuh. Kata-kata seru seperti "Hai banteng jantan" di antara para pemberani, "Hai raja perkasa" juga telah dihilangkan. Selain kata seru, saya juga harus menghilangkan semua keterangan dari pengisah, pencerita. Sebagaimana telah disadari oleh para sarjana bahwa 3 pengisah yang mempunyai andil besar dalam Mahabharata. Pertama, Guru Sauti atau Suta yang berkaitan dengan cerita Mahabharata, sebagaimana diceritakan oleh Waisampayana di istana Raja Janamejaya. Saat pertemuan para guru di hutan Naimisa selanjutnya, di sana ada Waisampayana sendiri yang merupakan pengisah pencerita dengan bagian lebih besar dalam karya ini. Akhirnya, ada Sanjaya, yaitu orang yang termasuk anggota istana dan terus-menerus menceritakan Raja Dasarasta yang diberi penglihatan surgawi oleh guru biasa, agar dia memiliki kemampuan memberikan laporan penyeluruh mengenai jalannya pertempuran kepada raja yang tunanetra tersebut. Jadi, pengisah utama adalah sebagai berikut. Sauti atau Suta pada bagian awal, Adiparwa. Sanjaya mengisahkan Bhisma, Drona, Karna, dan Salya Parwa. Sedangkan Waisampayana mengisahkan peristiwa di hutan.
Mahabharata sebagai kisahnya terdiri dari episode-episode yang tidak berkaitan langsung dengan tema utama, yang sebagian besar dipusatkan pada pelajaran masalah etika, pemerintahan, atau filsafat dalam bagian luas yang walaupun sebenarnya hal itu adalah baik. Dalam rencana yang disusun atas karya ini, semua itu harus ditiadakan. Maka dengan menyesal sekali saya harus meninggalkan hampir seluruh Santi Parwa dan Anusasana Parwa yang merupakan bagian paling penting jika dilihat dari sudut pandang didaktik. Meskipun demikian, buku ini telah disusun dalam berbagai bab dan paragraf yang sebagian besar paragrafnya merupakan terjemahan dari himpunan bait yang saling berkaitan. Pada akhir buku ini, bab-bab tersebut dikaitkan dengan bahasa asli Sanskerta. Dengan demikian, pembaca yang ingin mengetahui bahasa aslinya mungkin dapat segera melacak teks yang relevan. Secara umum, buku ini saya menunjuk satu karakter tokoh yang satu nama. Walaupun dalam teks aslinya tokoh tersebut ditunjuk dengan beragam nama. Pada bagian akhir buku ini disediakan daftar nama sebagaimana terdapat dalam kata dan kelompok kata bahasa Sanskerta yang ketika diterjemahkan berulang-ulang dalam buku ini sangat membosankan. Catatan kaki dibatasi sedikit mungkin lebih sebagai penjelas. Petunjuk pengucapan nama-nama dalam bahasa Sanskerta, kata-kata, dan kelompok kata terdapat di halaman setelah kata pengantar ini. Saya percaya bahwa ini adalah terjemahan pertama yang sebagian besar berdasarkan pada edisi Puna yang baru tentang Mahabharata, yang dianggap paling ilmiah dan paling layak daripada edisi yang lain. Dari sisi manfaat, apabila teks tersebut dipandang lebih unggul daripada teks lain, maka hal tersebut tidak bermanfaat. Sebagai contoh, suatu kekurangan dalam teks ini. Episode tertentu dalam Mahabharata yang dikenal dengan baik di India tidak ditemukan dalam edisi ini.